Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi kami, yaitu pendidikan Islam berwawasan kebangsaan. Baiklah, saya akan memaparkan materi pertama, yaitu hakikat pendidikan Islam berwawasan kebangsaan. Kata wawasan berasal dari bahasa Jawa, yaitu wawas yang artinya memandang atau melihat. Jadi kata wawasan dapat diartikan cara melihat atau cara pandang. Sementara itu kata kebangsaan berasal dari kata bangsa yang mendapat awalan ke dan akhiran an. Jadi secara sederhana, wawasan kebangsaan dapat berarti keragaman budaya. Istilah wawasan kebangsaan tersebut dibentuk dari kata wawas yang artinya pandangan atau cara pandang, dan kebangsaan yang berarti cinta pada tanah air, persatuan dan kesatuan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang suatu bangsa terhadap prinsip-prinsip dasar kebangsaan yang terjadi ciri atau identitas kepribadian bangsa tersebut. Bangsa Indonesia memiliki cara pandang untuk melangkah ke depan dalam mencapai tujuan nasional. Wawasan kebangsaan Indonesia dengan demikian merupakan suatu pandang atau cara pandang yang memuliakan sikap dan kepribadian bangsa Indonesia yang memiliki rasa cinta tanah air, menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan, memiliki rasa kebersamaan sebagai bangsa untuk membangun Indonesia menuju masa depan yang lebih baik di tengah persaingan dunia dan globalistik, tanpa harus kehilangan adat, budaya, dan nilai-nilai dasar Pancasila yang telah kita miliki. Dalam konteks pemahaman Islam, keberagaman juga terjadi. Keberagaman ini tersebut pada gilirannya memunculkan pola-pola artikulasi keberagaman yang menurut Azra sebagaimana dikutip Muhaimin dikelompokkan dalam 3 tipologi, yaitu yang pertama, substansialisme yang lebih mementingkan substansi atau isi dari pada label atau simbol-simbol eksplisit. Yang kedua yaitu formalisme atau legalisme yang cenderung sangat literal atau ketaatan formal dan hukum agama. Diekspresikan dalam bentuk sangat lahiriah semacam simbol keagamaan. Adapun yang ketiga yaitu spiritualisme yang lebih menekankan kepada pengembangan sikap batiniah melalui keikutsertaan dalam kelompok spiritual mistik, tasawuf, tarekat, bahkan kelompok kultus. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pendidikan Islam berwawasan kebangsaan pada hakikatnya adalah pendidikan yang menempatkan isu kebangsaan sebagai salah satu visi pendidikan dengan karakter utama yang bersifat inklusif, egaliter dan humanis, namun tetap kukuh pada nilai-nilai spiritual dan ketuhanan yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Kemudian materi selanjutnya yaitu tujuan pendidikan Islam berwawasan kebangsaan. Nah, sebelum itu kita harus mengenal kembali bahwa pendidikan Islam berwawasan kebangsaan adalah suatu cara pandang sistem pendidikan Islam yang memiliki nilai-nilai visi sosial kemasyarakatan yang dilandaskan pada ajaran Islam, sarana integrasi bangsa, yang berarti rasa kesatuan yang tumbuh dalam hati sekelompok manusia yang berdasarkan cita-cita yang sama dalam satu ikatan organisasi keagamaan Indonesia. Persatuan Indonesia berarti proses menuju terwujudnya
nasionalisme Indonesia yang religius. Nah, tujuan dari pendidikan Islam berwawasan kebangsaan yaitu kita harus menyadari terlebih dahulu bahwa kita hidup di negara yang relatif wawasan kebangsaan dengan berbagai macam suku, budaya, ras, serta agama, dan keyakinan yang harus dimaknai secara positif atas keragaman tersebut. Nah, adapun tujuan pendidikan Islam, tujuan pendidikan berwawasan kebangsaan tidak berbeda dari visi dan misi pendidikan nasional, yaitu menjadikan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Nah, tantangan pendidikan agama Islam saat ini adalah bagaimana pendidikan tersebut tidak hanya mengajarkan pengetahuan tentang agama, akan tetapi dapat mengarahkan peserta didik memiliki kualitas keterampilan, memiliki kualitas keberagaman yang kuat, sehingga pendidikan agama dapat membentuk sikap dan kepribadian masyarakat yang memiliki iman dan takwa yang sesungguhnya, sehingga dapat dipraktikkan dalam dunia realitas secara kontekstual. Islam itu memiliki kepedulian yang tinggi terhadap keadaan atau masalah suatu bangsa atau negara. Nah, jadi tujuan dari pendidikan Islam berwawasan kebangsaan yaitu memberikan pemahaman kepada peserta didik akan rasa nasionalisme atau cinta tanah air, dan juga mampu saling menghormati dan menghargai satu sama lain tanpa membeda-bedakan. Nah, sehingga tentunya sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, dan kemudian mampu menciptakan negara Indonesia yang damai. Baik, selanjutnya materi bagian C yaitu faktor pentingnya pendidikan Islam berwawasan kebangsaan. Nah, dari berbagai kalangan mengatakan bahwa dewasa dalam kecintaan dan kebanggaan kepada bangsa dan tanah air Indonesia ini semakin memudar. Bahkan rasa nasionalismenya pun dikhawatirkan bisa lenyap seiring dengan semakin kompleksnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlebih lagi dilihat dari lingkungan yang strategis kita, baik itu dalam internal maupun eksternal, perkembangannya itu semakin cepat. Nah, adapun pengaruh dari globalisasi ini seperti akibat dari kemajuan dalam bidang telekomunikasi, traveling, transportasi, media cetak maupun elektronik, yang dimana semuanya itu telah mengubah tata kehidupan masyarakat Indonesia ini, sehingga wawasan kebangsaan masyarakat dapat menurun. Nah, seiring pesatnya perkembangan globalisasi tidak hanya mempengaruhi kultur budaya bangsa saja, akan tetapi dalam halnya juga ia dapat mempengaruhi wawasan kebangsaan masyarakat yang saat ini mulai mengalami penurunan atau yang disebut dengan degradasi. Nah, maka perlu adanya upaya menanamkan, menumbuh kembangkan dan memelihara wawasan kebangsaan masyarakat ini melalui beberapa sentra-sentra pendidikan. Yang pertama yaitu melalui pendidikan dari keluarga, melalui pendidikan dari sekolah, dari masyarakat, yang dimana disebut tri sentra pendidikan. Nah, wawasan kebangsaan dapat didefinisikan sebagai sudut pandang atau cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati dirinya sebagai suatu bangsa, juga dalam memandang dirinya dan tingkah lakunya sesuai dengan falsafah hidup bangsanya dalam lingkungan internal maupun eksternalnya. Nah, kita ketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang dimana mempunyai kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan budaya, kesatuan sistem pertahanan, dan
keamanan, yang dimana semuanya itu mencakup aspek kehidupan yang serba satu, yaitu menyatu. Nah, dalam konteks hal ini, maka peran pendidikan Islam sesungguhnya ialah sangatlah penting dan relevan untuk menumbuh kembangkan wawasan kebangsaan pada satuan dan jenjang pendidikan Islam, yang dimana mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah atas, bahkan pada perguruan tinggi, karena mengingat mayoritas penduduk Indonesia itu 87% dari 250 juta muslim. Nah, di samping itu ajaran Islamnya juga itu sendiri melalui kitab suci Al-Quran dan melalui hadis Nabi, yang dimana di dalamnya itu mengajarkan bahwa memberikan pengajaran atau petunjuk dari ajaran berupa nilai-nilai kesatuan kebangsaan seperti cinta pada tanah air, persatuan demokrasi, keadilan, menghargai perbedaan, dan lain-lain. Nah, dalam mengembangkan pendidikan Islam melalui penataan dan pembangunan kepribadian yang bernuansa wawasan kebangsaan ini sudah mulai banyak dirancang dan dirumuskan dalam beberapa dekade belakangan ini. Tidak sedikit pula juga ide-ide yang bermunculan yang terkait dengan wawasan kebangsaan yang teraktualisasi ini dalam wacana pendidikan Islam. Akan tetapi dilihat dari proses pengembangannya serta aspek implementasinya itu masih belum berjalan sesuai dengan harapan. Nah, pelaksanaan pendidikan Islam berwawasan kebangsaan ini masih dihadapkan pada berbagai macam persoalan, yang dimana persoalannya itu muncul dapat kita lihat dari dua aspek. Yang pertama, aspek kuantitatifnya, yang dimana pendidikan Islam berwawasan kebangsaan ini masih belum tersosialisasikan. Selanjutnya, adapun persoalan-persoalan yang muncul dapat kita lihat dari dua aspek. Yang pertama itu aspek dari kuantitatif, yaitu di mana pendidikan Islam yang berwawasan kebangsaan ini masih belum tersosialisasikan dengan baik dan belum berpengaruh luas terhadap masyarakat, terutama yang di lingkungan pendidikan, karena wawasan kebangsaan ini sudah cukup mendapat tempat, akan tetapi di tingkat skala saja atau di tempat terkhusus yang berada di daerah tertentu. Begitupun dengan pemahaman masyarakat yang terkait mengenai wawasan kebangsaan ini secara umum dapat dilihat masih sangatlah kurang dan sempit. Dan yang kedua yaitu aspek kualitatif, yang dimana baik dari sisi konsep maupun implementasinya itu masih banyak bagian yang perlu dibenahi dan dikembangkan. Nah, secara konsep pendidikan Islam yang berwawasan kebangsaan ini kurang tersistematisasi dengan baik, terutama untuk dijadikan dasar dalam persamaannya di lapangan, dan dari hasil pemikirannya yang secara rinci dan sistematis. Nah, begitupun juga dalam masa pembelajaran, terutama pada seluruh tingkat, menganggap bahwa wawasan kebangsaan ini belum terintegrasi secara jelas di dalam kurikulum, baik itu sebagai materi sisipan. Kondisi ini ditambah pula dengan ketersediaan sumber daya manusia, yaitu guru pendidik, yang sebagian besarnya itu belum memahami dengan baik mengenai konsep wawasan kebangsaan dan keislaman, sehingga pada proses implementasinya itu dalam pembelajaran belum berjalan sesuai dengan sebagaimana diharapkan. Nah, maka upaya pengembangan kurikulum pendidikan Islam berwawasan kebangsaan ini sangatlah perlu kita lakukan untuk lebih mengoptimalkan atau mensosialisasikan dan melaksanakan pendidikan Islam yang bercorak wawasan kebangsaan dengan segala dinamikanya. Nah, itulah tadi paparan materi dari kelompok kami.
Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.